Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 14 ayat 26 demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara sekalian, kata-kata Tuhan Yesus ini sangat keras. Namun, benarkah ia bermaksud untuk kita melakukannya secara hurufiah? Membenci orang-orang yang seharusnya justru kita kasihi, keluarga kita sendiri? Tentu saja bukan itu maksudnya. Sebab jika demikian, maka ajaran Tuhan Yesus ini bertentangan dengan perintah kelima dari 10 hukum Taurat, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Juga dengan ringkasan dari 10 hukum tersebut yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Juga dengan tulisan-tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 13, Efesus 5, dan lain-lain. Tulisan-tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 4 dan sebagainya. Bahkan dengan seluruh Alkitab yang intinya adalah kasih. Jadi, apa yang dimaksud dengan membenci di sini? Kata membenci di sini dimaksud sebagai suatu perbandingan yang maknanya adalah kita harus mengasihi Tuhan sedemikian rupa sehingga mengasihi keluarga nampak seperti membenci. Atau dengan kata lain, kasih kepada Allah menuntut totalitas, sehingga terkadang menghadapkan kita kepada pilihan yang sulit. Ketika karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita mendapat perlawanan dari orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, dan sebagainya. Iman berarti mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi semua yang lain, bahkan nyawa kita sendiri. Dan sebagai konsekuensi logisnya, kita bisa kehilangan mereka semua, bahkan kita bisa dibunuh. Sejarah mencatat tidak sedikit orang yang dianiaya dan dibunuh oleh keluarga mereka sendiri karena iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan mereka tetap setia sampai akhir. Dengan berbuat demikian, bukan berarti mereka membenci para penganiaya mereka tersebut. Mereka hanya memilih untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia memilih mati disalibkan karena itulah kehendak Bapa. Padahal kalau dia mau menuruti keinginan orang banyak yang akan menjadikan dia raja dunia, dia tidak perlu disalib. Namun jika dia tidak disalib, dia tidak dapat menyelamatkan siapapun dari dosa dan maut. Jadi, dengan memilih untuk mengasihi Bapa lebih dari segalanya, Tuhan Yesus justru mengasihi semua orang. Saudara, kita baru bisa benar-benar mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita jika kita memilih untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin.